guru-guru sebatu jajar itu untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki yang akhirnya mereka paham bahwa rezeki itu bukan dari gaji, sekedar gaji mereka sebagai guru, ya namanya guru pasti tidak besar ya Pak Nas ya. Iya, iya, iya. Tapi ketika mengamalkan ilmu magnet rezeki, mereka jauh lebih tenang dan bisa lebih ikhlas menjalani profesi sebagai guru. Nah, Oh, itu ada MR for Teachers juga ya? Iya, ada juga. Jadi selain parentingnya, kita khusus untuk teacher. Jadi untuk guru-guru untuk ikhlas mengajar bagaimana sebagai proses pengamalan jurus merawat terumbu karang gitu loh Pak. Iya. Iya. Boleh tahu nggak dulu sebelum kita masuk ke MR14 ya, dalam Ya. pandangannya Bu Dina sebagai seorang pendidik, Iya. itu ilmu MR itu seperti apa? Ilmu MR. Ilmunya saya cuma bisa bilang luar biasa dahsyat. Karena saya sendiri gini, saya mengenal ilmu MR itu 2014 Pak Nas, bertemu dengan Pak Nas ya. Namanya juga belum magnet rezeki ya Pak Nas. Iya betul. Kita waktu itu masih memproses gitu kan, ya. Dan membantu. Tapi ya memang ilmu MR itu kadang-kadang mungkin sekarang saat ini orang kalau baru mengenal 1 kali, 2 kali itu nggak paham gitu. Mungkin belum ngeh disebutnya. Tapi rata-rata mengenal ilmu MR dan ketika makin paham itu malah justru ketika dikasih persoalan Pak Nas, dikasih bungkus permennya. Jadi ilmu itu baru kepake banget. Nah itu makanya saya merasakan itu malah justru ketika hidup digelapkan banget, waktu itu kehilangan gedung sekolah dan akhirnya saya baru oh ini ilmu keren banget ya gitu, bisa membuat seseorang yang tadinya jatuh sekali down, ibaratnya sampai nggak percaya diri gitu ya, tapi ketika dipraktekkan itu bisa mengembalikan titik galau itu menjadi 0. Nah ketika titik galaunya jadi 0, akhirnya keajaiban itu datang sendiri tanpa diminta. Iya. Jadi memang teori itu, kita ya, teori kita adalah ketika ketika kita berada dalam kondisi yang galau ya, itu berarti kan ya, berarti ada energi nggak positif ya, yang itu akhirnya menghalangi sebenarnya. Nah, menghalangi terjadinya proses rezeki itu masuk. Nah, yang harus dilakukan adalah dienolkan dulu itu energi-energi nggak positifnya. Nah, kemudian ini kan masuk ke dalam anak-anak itu kan nggak gampang ya, karena ke orang dewasa aja ilmu magnet rezeki itu baru bisa bunyi gitu kan, kalau seandainya dia ada persoalan, ada galauan gitu, baru kemudian ini. Nah, bagaimana tekniknya Bu Dina ya untuk menyampaikan ilmu MR ini kepada anak-anak dan juga kepada remaja? Oke, sip. Makasih banyak nih Pak Nas. Sebenarnya ilmu MR itu saya gunakan dari TK dulu sebelumnya Pak. Dari TK. Dari TK. Justru karena gini, lebih mudah di TK itu ketika mengamalkan disiplin kata. Karena mereka kan masih bersih ya. Masih mudah gitu untuk mengingat kata-kata itu masih mudah. Makanya anak-anak waktu itu saya belum diamanahi SD itu saya sudah menerapkan ilmu magnet rezeki itu mulai dari TK, balita. Yaitu dari disiplin kata. Nah, dari disiplin kata itu ternyata lebih nempel itu anak-anak daripada orang tua. Nah, misalnya saya ngajar nih parentingnya gitu ya. Parentingnya sekali, 2 kali, 3 kali bahasa disiplin katanya belum berubah. Belum berubah. Tapi kalau ketika di anak balita, malah mereka yang jadi trainer di rumahnya masing-masing Pak Nas. Jadi contohnya misalnya. Aduh, jalanan macet, bukan macet ayah, penuh katanya gitu. Jadi akhirnya mereka yang mengingatkan. Terus ibunya bilang, aduh ini hari ini nggak sulit ya nak, susah gitu. Bukan sulit Bunda, belum mudah. Jadi ternyata itu lebih nempel ke anaknya daripada ke orang tuanya. Nah itu kalau dari segi disiplin kata. Jadi malah bahkan gurunya saya di rumah sendiri itu malah jadi sebagai certified trainer gitu ya. Kadang-kadang kita juga belum semuanya paham tentang disiplin kata. Tapi karena anak kita yang belajar dari TK gitu ya, justru pembendaharaan kata mereka jauh lebih banyak daripada kita sebagai orang tua. Itu sih kalau dari balita. Nah, kalau untuk ke anak-anak SD, memang intinya adalah mirroring dulu Pak Nas, mirroring dulu. Mirroringnya adalah ketika saya membawakan nih misalnya MR4 Kid gitu ya. Kalau saya sama ibu-ibu kan ya setelan saya ya harus sebaik mungkin untuk seorang trainer gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita menyamakan dulu dengan mereka dari
segi misalnya berpakaian gitu ya, yang warna-warni, yang ini. Terus kedua, ketika kita masuk itu kita memuliakan dulu, apakah kita kasih mereka susu, kita kasih mereka permen dan segala macam. Dan ketika mereka seneng dan kita pakai games, kita pakai sulap, kita pakai ice breaking yang nggak cuman, misalnya kalau orang dewasa kan cukup dengan senam otak gitu ya. Nah, kalau anak-anak itu bisa dengan berbagai macam dulu masuknya. Jadi ice breakingnya lebih banyak. Nah, setelah mereka happy, bahagia nih, lalu kita baru masuk deh tuh ke impian mereka. Kan karena kalau di SD kan suka ditanya, apa cita-citamu nak? Gitu kan. Seperti itu. Jadi masuknya pertama adalah mereka menuliskan dulu apa yang menjadi cita-cita dan impian mereka. Nah, baru ketika itu ya jadi masuknya itu adalah dari dream, dari goal, impian yang mereka punya. Iya, ya? Karena mereka nggak punya utang, Pak Nas. Yang datang ke kita yang gede-gede kan persoalannya penyakit, utang, keluarga atau amanah gitu kan. Mereka penyakit nggak juga, orang mereka sehat gitu kan. Utang apalagi mereka nggak mikirin, orang mereka tiap hari semua udah ajaib gitu, uang jajan dikasih, makan dikasih, apa dikasih, itu udah dikasih semua gitu. Persoalan keluarga, mereka nggak nganggap ada persoalan keluarga gitu kan. Itu kan urusan mama, bukan urusan aku. Kalau anak-anak kan masih belum pikir ke sana, Pak. Nah, jadi lebih pada keimpian, dream, goal setting. Seperti itu. Ya, jadi kalau dalam teori dalam teori pendidikan ya, ini yang disebut sebagai outcome. Jadi kita tentukan outcome-nya dulu ya. Kalau outcome-nya udah ada, kita bisa mengarahkan. Seperti misalnya gini, kenapa sih ilmunya magnet rezeki? Padahal isinya apa? Ya, isinya nilai-nilai kebaikan gitu kan? Ya, isinya ya nilai-nilai kebaikan. Cuma kalau seandainya kita bilang gitu kan bahwa ini yuk sama-sama kita berbuat baik. Semua orang udah tahu berbuat baik itu penting gitu. Sekali. Nah, dalam teknik pendidikan itu mesti ada yang namanya outcome. Kalau nggak ada outcome, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai hasil. Contohnya misalnya begini, ada anak-anak lari-lari nih gitu kan, dia lari-lari, pada saat lari-lari gitu kan, kemudian kita bilang jangan lari-lari gitu kan, tetap aja dia lari-lari. Ya, tapi ada cara paling sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan ngambil permen gitu kan, siapa yang mau permen ini gitu kan, ya, yang mau permen. Kita nggak ngomong bahwa harus diem, harus jangan lari-lari, tapi kita langsung tujuannya ke outcome-nya, ya. Betul. Oke, terus apa lagi Bu Dina? Ketika kita ibarat tadi udah nunjukin di permennya gitu kan, ketika menunjukkan permennya Pak Nas, mereka tinggal dikasih pilihan. Ini permennya mau cepat atau lambat. Itu. Jadi kita mau cepat atau lambat. Nah, itu ketika saya men-sharekan cepat atau lambatnya, kan mereka nggak tahu mana yang cepat atau yang lambat juga gitu. Kadang-kadang masih mana sih gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya kasih video kalau cepat itu seperti kereta listriknya Jepang, itu saya gambarkan gitu kan gitu ya. Wus wus wus, kalau saya bahasanya tuh wus 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 gitu. Tapi kalau yang lambat itu jalannya keong. Jadi saya kasih video jalannya keong gitu ya. Jadi mereka gini, ketika mereka udah tahu outcome-nya, mereka akan mencapainya mau apa, pilihan, mau cepat atau lambat. Oh, ketika ada gambarnya dia pilih untuk kereta. Nah, ketika kereta itu dia pilih, kan itu pilihan hidup dia tuh, pilihan anak-anak. Ya. Nah, saya kasih tahu kalau mau cepat gampang. Tinggal pakai jurus yang namanya buka perisai gitu. Kalau kita dibuat jadi kita bukan buka Pak Nas, kita buang perisai. Nah, buang perisainya, ya. Buang perisai. Bahkan saya pakai apa? Bawa perisai beneran kayak kerajaan gitu. Oh, kayak ini, kayak Kapten Amerika, ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi saya pakai itu karena gini, misalnya mereka nulis kayak ada anak SDKR nih, dia punya keinginan pengen sepeda lipat. Waktu itu dia nulis, aku pengen sepeda lipat katanya gitu. Terus saya ambil miniatur sepeda gitu ya, coba lemparin ke bunda sepedanya. Ketika dilemparin sepedanya, saya tangkal pakai perisai gitu loh, Ustaz. Kan nggak dateng. Sepedanya sepeda apa tuh? Sepeda bohong-bohongan. Jadi kayak jadi kalau ini mah motor-motoran, sepeda-sepedahan itu yang kita ambil. Iya. Jadi mereka akhirnya kepikir, oh kalau dia pasang perisai nggak dibuang gitu kan, itu apa yang dia tulis lama, dilempar lagi, lepas gitu lah. Nah makanya itu kita masukannya ke anak-anak tuh seperti itu, sampai akhirnya ketika mereka berpikir, oh oke, aku pengen cepat,
apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan lalai sholat. Kalau Allah panggil sholat, jangan entar-entar. Mau nggak dientarin sama Allah? Gitu. Jadi kita analogikannya tombol enter laptop sama entar. Apa bedanya manusia dengan laptop? Bedanya di dua, entar sama enter. Jadi kalau kita entar Jadi dengan bahasa-bahasa yang mudah bagi anak-anak ya Bunda Dina ya. Iya, betul sekali. Jadi perisai rezeki itu kita sampaikan bahwa perisai rezeki itu adalah dosa ya. Iya, betul sekali. Karena sebelumnya kita pakai sosiodrama Pak Nas. Adam Hawa. Kan kalau kita jelasin kisah Nabi Adam, itu udah di sekolah biasa. Hanya membaca gitu ya. Kalau kita langsung pakai sosiodrama. Gitu. Jadi kita pakai sosiodrama, kisah Adam Hawa. Jadi si buah kuldi itulah yang dianalogikan sebagai perisai Pak Nas. Jadi Allah udah larang, di semua udah dikasih. Mainan Nabi Adam udah dikasih buah-buahan, dikasih semuanya. Tapi kata Allah, satu jangan dekati buah kuldi, gitu kan? Tapi ternyata Nabi Adam tergoda dan akhirnya memakan buah kuldi dan akhirnya dibuang ke bumi. Nah, pas dibuang ke bumi itulah dijelaskan, mau nasi goreng yang tadinya tinggal tring gitu kan, pengen sepeda tinggal tring, itu nggak bisa. Gitu, karena sudah di bumi, karena melanggar itu tadi, perisai itu kuldinya Pak. Jadi saya analogikan kuldinya gitu. Jangan dideketin. Gitu. Oke, jadi tadi ada materi tentang disiplin kata, perisai rezeki, itu nyambung ya buat anak-anak ya semuanya ya. Banget. Dan perisai rezeki kita pakai sosiodrama dan bahasa-bahasa yang mudah buat anak-anak. Kemudian apa lagi? Terumbu karang gimana kalau untuk penerapan terumbu karang? Nah, sip. Itu bagian dari penjabaran dari ilmu perisai rezekinya Pak Nas. Kalau mau cepat, sayang sama bunda sama ayah. Nurut sama bunda sama ayah. Gitu. Jadi jangan galak. Kan perisainya galak sama ayah, galak sama bunda gitu kan. Jadi nanti nyambungnya ke perawat terumbu karang. Kalau impian teman-teman mau dicepetin sama Allah, maka yang perlu dilakukan adalah berbakti sama orang tua. Jadi muternya ke situ Pak Nas sebenarnya. Jadi kalau memang mau cepat, apa yang dilakukan? Makanya PR-nya SDKR itu bukan calistung, gitu kan? Cuman sekedar calistung, tapi PR-nya ngapain? Pijetin ayah, bikin kopi ayah, gitu. Jadi nggak ada PR ya, nggak ada PR ya? Nggak ada PR. Jadi PR-nya PR merawat terumbu karang, Pak Nas, gitu kan? Jadi terus cuci piring di rumah gitu kan, bantuin bundanya gitu kan, terus udah gitu jagain adek kalau bunda lagi masak atau apa, jagain adek. Nah itu PR yang begitu-begitu gitu, karena akhirnya tumbuhlah rasa menyayanginya dan dia berpikir itu akan mempengaruhi dia dengan cita-citanya nanti gitu loh Pak. Allah, ya, luar biasa sekali ya. Jadi ini ternyata anak-anak ya itu bisa diajarkan tentang ilmu-ilmu magnet rezeki dengan cara yang mudah. Nah, mungkin ini karena waktu kita yang terbatas, Bu Dina, nanti kita akan lanjut lagi mungkin mudah-mudahan minggu depan ya. Teman-teman coba tolong tulis di komen gitu kan. Mau nggak kalau seandainya Bu Dina kita undang lagi untuk depan gitu kan? Ya. Dan insya Allah juga Bunda Dina siap kan ya untuk keliling Indonesia, siap lah ya. Insya Allah Pak. Ini karena banyak nih teman-teman dari macam-macam nih ya. Karena waktu itu gini teman-teman ya. Saya pribadi gitu ya, saya pribadi sekarang ini memang ngajarnya ke dewasa ya, kemudian paling mentok banget gitu itu saya ke anak-anak Khairul Razikin ya yang SMP gitu. Cuma memang saya memerlukan orang-orang seperti Bunda Dina, Bunda Ucu gitu kan yang memang mereka adalah yang hari-harinya berinteraksi dengan anak-anak ya, karena seandainya gitu ya itu ilmu magnet rezeki dari awal tertanam, maka insya Allah ya akan tercipta anak-anak ajaib. Nah, pertanyaan saya terakhir nih Bunda Dina. Tantangan saya itu adalah kepada anak remaja itu, ya. Karena anak remaja ini tantangannya banyak banget gitu kan, gadget, ya, temen, lagi mencari jati diri, pacaran gitu kan. Ya, nah gimana story-nya Bunda Dina nih untuk pengalaman ke anak-anak remaja? Oke, kebetulan kemarin ada pengalaman dari anak saya pribadi sama anak beberapa yang dari MR14 Bali, yang dahsyat itu Bali kemarin ya. Jadi ada salah satu akan perisai rezeki anak-anak remaja itu sebenarnya jauh untuk menjabarkan ilmu MR itu tidak terlalu mudah kalau untuk anak remaja daripada anak SD. Karena apa? Mereka udah penuh Pak, pikirannya udah penuh. Dan mereka ketika dimasukin ke
Betul nggak? Ketika dimasukin ke acara, bukan karena kayak kita, aku mau ikut Paknas karena aku punya utang, aku ikut Paknas karena pengen punya anak, gitu kan permasalahannya kita udah punya. Tapi anak remaja kan dia nganggep hidup gue nggak ada masalah gitu lah kan. Terus disuruh sama ibu lagi masuknya gitu kan, dipaksa lagi gitu kan. Padahal Jadi HP ditahan lagi. Ya, apa ditahan lagi. Kebayang nggak Pak? Muka-mukanya pas kita datang pertama tuh yang begini. Apaan sih gitu kan? Mau ngomong apa sih gitu kan? Gak seru banget gitu. Jadi mukanya tuh kelihatan banget gitu kalau anak remaja karena mereka sudah dengan persoalan mereka yang masing-masing gitu ya. Nah akhirnya kita masuknya juga ke remaja itu sama. Kita masuk sebagai teman, bukan sebagai, kalau mereka kita ngajarinya seperti guru, apa bedanya dengan yang di sekolah? Gitu kan? Nah, kita jadi masuknya sebagai teman, kita ngobrol dengan seperti bahasa mereka, dan salah satunya adalah sama pintu gerbangnya juga di dream dulu, di harapan, masih ada nggak digali lagi harapan remajanya. Ketika sudah ada, baru kita masuk ke perisai. Perisainya apa? Salah satunya adalah yang dahsyat itu kan gadget. Kedua, pacaran. Nah, itu kita udah nggak bisa bilang anak kita nggak boleh pacaran. Mereka bisa pakai WA, mereka bisa janjian di luar, dan kita nggak bisa kontrol 24 jam. Betul ya Pak Nasya? Betul. Nah, makanya saya cara masuknya adalah ketika berpikir tentang impian mereka. Nah, salah satunya gini. Ada salah satu anak di Bali, namanya Koir lagi itu, saya mengadakan MR14 for Kid langsung dengan Bu Rina di Bali kerjasama. Dia seorang anak yang tidak punya ayah, sudah lama tidak ketemu ayahnya dari kecil, bahkan dia nggak tahu ayahnya di mana. Dan pada saat itu dia ibunya pun di luar Indonesia, dia sendiri gitu, makanya diangkat sama Rina sebagai anak angkat. Dan pada saat masuk, persoalan dia tuh numpuk sebenarnya sebagai remaja, dia nggak tahu harus kemana. Nah, makanya ketika kita pakai teknik garpu tala, ini laki perempuan? Salah satunya laki-laki, Pak, laki-laki. Oh, laki-laki. Iya, laki-laki lebih tantangan lagi tuh. Iya. Makanya kita masuknya ke dia punya masalah dulu gitu. Ngomongnya gini, ada yang punya persoalan sama orang tua, sama pacar gitu kan, kita nggak usah bilang dulu nggak boleh pacaran, ntar mereka nggak nyambung gitu kan. Jadi kita ngomong dulu sebagai temen gitu. Jadi ketika kita masuk ke perisai, mereka udah ngerti bahwa pacaran adalah salah satu perisai mereka gitu ya. Makanya kita masuknya kemana? Ke buku Rania nantinya. Nantinya ke buku Rania. Nah ini yang saya ambil. Saya langsung merinding pas ditunjukin buku Rania. Jadi saya ngambil dari kisah ini ya, dari kisah ini kalau untuk perisainya, perisai remajanya, makanya pengen nggak sih teman-teman gitu ya, lulus kuliah, ketemu jodoh, terus dimuliakan sama suaminya, dicukupi gitu, hidup yang luar biasa, punya anak soleh-soleha gitu, itu dream yang enak bukan gitu, karena mereka lagi senengnya itu jodoh gitu loh Pak. Makanya kita masuknya udah mulai ke persoalan mereka, yaitu jodoh sama orang tua. Nah, ketika mereka masuk tuh, makanya Koir itu waktu itu agak susah, tapi dia kebuka itu pas garpu tala, itu mewek itu Pak Nas. Nah, nangis gitu. Udah mulai masuk lagi nih jurus garpu tala nih ya. Jadi dia sampai nangis gitu ya, kenapa dia tanya, aku orang tua aku kayak gini gitu. Kok Allah takdirkan saya tuh jadi anak kayak gini gitu, nggak kenal orang tua gitu. Nah itu kan didengar sama mereka yang punya orang tua gitu. Nah kalau live itu kan asiknya gitu. Ih kok aku punya orang tua, aku malah nyanyain ya gitu. Nah dia nggak kepengen banget punya orang tua utuh gitu ya. Sampai akhirnya dia buka garpu tala, dan dia garpu talanya waktu itu bikin sampai dia menangis di depan teman-temannya. Dia bilang, dan akhirnya dia terima. Aku terima keadaan ini, tapi aku pengen masa depanku lebih baik karena Allah meminta aku untuk hidup lebih baik di Al-Quran itu. Allah. Jadi akhirnya setelah acara MR14, dia selalu konsultasi. Bunda Dina, baru seminggu Bunda Dina pulang ke Bali, aku nulis loh pengen iPhone 1, dapatnya 2. Allah, maksudnya pengen 1 iPhone, dapat 2? Pengen 1 iPhone, dapatnya 2. Kok bisa? Dia cerita sama saya. Ya gak tahu, dia dapat rezeki aja, yang ngasih dia tuh 2 gitu, 2 orang. Karena mereka kan gak punya perisai banyak kayak kita, Pak, kayak cepet. Anak-anak remaja kan sebenarnya tidak juga terlalu banyak perisainya. Makanya apa yang mereka tulis, apa yang mereka goal settingkan, itu cepat. Terus kedua, kemarin tuh sebulannya sebelumnya lockdown, Bunda Dina impian saya tercapai lagi, saya buka kedai kopi katanya gitu kan. Dan itu
terjadi lagi gitu loh Pak Nas. Dia tulis dia pengen punya usaha gitu. Dia tulis di situ anak muda itu dan ternyata Allah kasih di daerah Tangerang. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya kemarin saya nyambungnya sih sama anak saya sebenarnya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya tipsnya sih Pak Nas ya, waktu itu saya cuma baca tulisan Pak Nas di Telegram kalau yang tentang perisai remaja terutama. Gak usah banyak bicara lah sama anak remaja, kasih aja buku ini. Nah, ini bukan iklan juga bukan promosi ya, Pak Nas, pengalaman. Namanya anak remaja. Apa pengalamannya Bu Dina gitu? Kok dengan ngasih buku itu beres gitu? Beres gitu kan, karena saya coba samina wa atona gitu ya sama guru. Kalau Pak Nas ngomong kayak gitu, saya coba terapkan. Waktu itu Pak Nas ngasih saya buku di waktu kita lagi ke Depok. Ini saya kasihin ke anak saya. Saya tahu banget anak saya nggak suka baca buku, sangat tidak suka baca buku. Cara belajarnya mendengar gitu. Cuman memang saya sebagai ibu pengen menyampaikan ini ke anak saya. Jadi ini buku saya bawa dulu ke tahajud, bukan langsung ke anaknya Pak. Nah, jadi sama, ketika saya mau membawakan ilmu MR, saya coba tahajud dulu, ngomong dulu sama Allah, lapor dulu sama Allah, garputala dulu sama Allah. Itu yang megang anak-anak hatinya Allah, bukan saya. Saya cuma tour guide gitu, cuma orang tua gitu ya. Nah, sampai itu yang akhirnya saya kerjain ini nih ke anak saya. Karena saya tahu banget ya nggak seneng baca, jadi bakalan diterbengkalaikan buku ini gitu ya. Sampai akhirnya saya bawa, saya kasih. Nah, Bunda punya buku nih, bagus. Terus dia lihat begini, aduh dari covernya aja nggak enakan banget sih dibacanya. Begitu Pak responnya. Dari covernya dia bilang begitu ya. Cuma saya bilang, ya Allah lunakan, ya Allah lunakan. Seminggu kemudian ternyata lewat temennya. Allah. Temennya minjem punya dia. Ambil aja Gi, aku belum baca kok katanya gitu. Pas temennya baca, kasihin lagi ke dia. Nay, buku kamu itu bagus banget katanya gitu. Jadi dia lewat temennya bukan lewat saya. Allah. Jadi Allah yang Allah yang ngajarin, ngatur. Iya. Iya, Allah yang ngatur. Nay, buku itu tuh bagus banget loh, Nay. Ah, masa sih katanya gitu. Ibu aku udah ngasih tapi aku males baca. Baca, Nay, baca. Sampai akhirnya ini buku selesai, Pak Nas. Ini buku kedua dia yang dia baca setelah Toto Chan. Dia cuma bisa baca buku itu dua, Toto Chan sama Rania. Sampai akhirnya dia bilang gini, apa nak yang kamu dapat dari buku ini? Dia cuma bilang begini, maafin Bunda ya, maafin Naya ya Bun. Waktu kelas 6, Naya pernah suka sama laki-laki katanya gitu. Allah. Di belakang Bunda. Tapi setelah baca ini, makasih Panas lewat bukunya. Anak saya bilang, Naya akan jaga diri. Naya cuma mau tunggu Hanifnya aja dari Allah. Naya akan pilih jodoh Allah aja, bukan jodoh pilihan Naya. Dan saya ngomong sama dia, ya Allah nak, Bunda adalah sama ayah bagian dari perisai rezeki pacaran yang detoknya nggak berhenti sepanjang berumah tangga. Jangan lakukan hal yang sama. Karena Bunda berharap dengan amal soleh Bunda sebagai CTMR, menjaga diri itu pecahnya dari dirimu, bukan dari Bunda. Makanya sampai sekarang dia kemarin cerita sama saya, Pak Nah, berkat wasilahnya dari buku Rania ini, dan dia juga ikut MF14, Naya udah nggak ada rasa pengen dikasih pacaran gitu. Nggak tahu kenapa. Kok teman-teman Naya pada senang banget. Masih chatan, WA-an di masa lockdown kayak gini, tapi nggak tahu kenapa ya aku kok nggak dikasih rasa itu gitu. Dan buat saya sebagai ibu, Pak Nas, itu keajaiban yang luar biasa, karena saya nggak bisa menjaga dia di luar jangkauan saya kecuali hatinya dengan Allah. Jadi di sini saya cuma mau bilang makasih sudah mengeluarkan buku Rania, dan buku ini pun lagi beredar di teman-teman sekolahnya dia. Sebenarnya saya mau mengisi di sekolahnya dia, tapi karena keburu lockdown, saya tidak sempat gitu ya. Makanya saya lagi berpikir bagaimana bikin training online rasa offline gitu loh, untuk tetap bisa membumikan ilmu ini. Ya tantangannya kalau online ya seperti ini, kadang-kadang ada sinyal apa gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, Oke, alhamdulillah ya, subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran ya. Sebenarnya saya melihatnya malah bukan Ranianya, Bunda, ya.
Mohon maaf, bukan apa-apa ya. Iya, iya. Takut saya malah jadi jualan ya. Iya. Tapi wasilah Tapi ini kan Pak Nas. wasilahnya benar. Tapi Iya. saya ngelihat ketulusan Bunda Dina ya dalam melakukan tahajud gitu ya untuk anak gitu ya, mendoakan untuk anak. Dan itu yang mungkin bisa juga teman-teman ambil gitu ya. Karena di sini saya baca beberapa komen gitu kan bagaimana cara dapetin bukunya, bagaimana. Oke, buku itu satu sarana yang kita bisa lakukan gitu ya. Tapi teman-teman bisa ambil pelajarannya bahwa ketika kita ingin mendidik anak-anak, kita nggak sanggup didik anak-anak kita. Iya, betul. Kita nggak sanggup, Pak. Anak-anak kita bukan milik kita. Ya, kita banyak dosa, anak kita lebih suci daripada kita. Tapi yang paling penting dalam proses pendidikan ini adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh proses pendidikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu biarkan Allah yang memberikan apa ya jalannya ya. Mungkin Rania termasuk salah satu jalannya ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah bagaimana seorang orang tua ya itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dilakukan dengan begitu baik oleh Bunda Dina. Baik Bunda Dina ya, ditahan aja dulu semua ilmunya karena saya ngelihat banyak yang bilang Ustadz undang Bunda Dina lagi gitu ya. Ya udah bismillah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lagi diskusi karena gini, MR14 ini jadi agenda yang bagi saya ya itu juga tantangan buat saya dan juga buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan pembicaraan-pembicaraan kita ini ya itu akan menimbulkan banyak sekali diskursus ya, diskusi yang lebih baik agar kita mampu melahirkan generasi-generasi pilihan. Baik Bunda Dina, mungkin kata-kata terakhir yang bisa disampaikan ya di sesi ini ya, silahkan ya. Ya, kalau terakhir dari saya mah cuma gini aja, benar kata Pak Nas, kalau pakai diri kita sendiri mendidik kesolehan anak, aduh batas kita banyak banget Pak Nas gitu kan. Makanya saya pakai MR gitu, dengan memuliakan anak orang lain gitu kan, mendidik anak orang lain gitu kan. Nah itu saya niatkan untuk apa? Ya Allah kembalikan itu sebagai amal soleh gitu. Karena saya sendiri juga pasti bukan ibu yang sempurna gitu di mata anak saya. Dengan proses kemarin merawat terumbu karang, makanya saya coba lakukan secara lillahi ta'ala. Jadi ketika Allah saya nggak bisa menutupi kekurangan diri saya, biar Allah yang lanjutkan itu. Dan akhirnya Allah yang mendidik anak saya, bukan cuma saya sendiri. Karena saya emang masih penuh banyak dosa lah sebagai orang tua. Masih banyak kurang. Baik, terima kasih Bunda Dina. Ini ada yang minta nomor kontaknya Bunda Dina ya. Minta tolong di ini saya ketik ya. Bunda Dina berapa nomornya, Bun? 0811 211 70 70 Pak. 70. Baik. Iya. Nah, jadi saya kirim buat teman-teman semuanya ya yang ingin berkontak dengan Bunda Dina, mengundang Bunda Dina konsultasi ya, silahkan ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cuma siap-siap nih Bunda Dina ya, handphonenya berdering terus ya. Siap. Terima kasih Pak Nas sebelumnya. Baik. Atur nuhun sudah diundang Pak Nas. Sehat terus ya Pak Nas. Amin. Baik, Assalamualaikum Bunda Dina. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, seru sekali ya kesempatan kita hari ini ya, dan insya Allah besok juga akan ada tamu yang spesial. Jadi tiap hari kita akan kedatangan tamu-tamu spesial yang akan menemani kehadiran kita di Mutiara Ramadan ini ya. Nah, sebelum kita tutup ya, kita akan